Selamat pagi Bu Rini. Gimana kondisinya hari ini? Alhamdulillah Sus, sudah enak. Saya sudah bisa duduk nih Sus sekarang. Oh iya, segeran ya kelihatannya ya. Iya, lebih enak. Selamat ya Bu ya atas kelahiran putrinya. Ini anak yang pertama atau kedua ya Bu? Pertama Suster. Oh iya. Bu Rini, sesuai janji kita kemarin, hari ini kita akan bincang-bincang tentang ASI ya Bu ya. Oh, iya. Rencananya Ibu ke depan kasih ASI kan untuk bayinya? Iya Sus, maunya sih ASI eksklusif Suster. Kan katanya yang baik ASI ya Sus ya? Iya, betul sekali Ibu. Karena ASI itu makanan yang terbaik bagi bayi, yang komposisinya sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala agar sesuai dengan kebutuhan tubuh bayi kita. Jadi nggak ada nih ceritanya susu formula itu lebih mahal jadi lebih bagus dari ASI, kualitasnya nggak ada itu. Gitu ya Sus ya? Iya, manfaat ASI juga banyak banget loh Bu. Seperti ini nih contohnya. ASI manfaatnya bagi bayi itu antara lain itu makannya spesifik dan komplit karena apa, kandungannya itu lengkap gitu loh Bu, dan suhunya tepat, jadi kita nggak perlu Dihangatin lagi kayak gitu ya Sus ribet ya? kayak gitu ya. Terus dia gampang dicerna dan diserap oleh bayi, jadi mencegah nih dia nggak gampang sembelit atau gampang diare karena dia otomatis mudah dicerna oleh bayi. Juga bisa mencegah infeksi. Terus pas netek bayi nih, jadi emosional ibu dan bayi itu akan lebih terjalin ya. Iya. Jadi lebih dekat dan tumbuh kembangnya jadi lebih baik nanti. Kalau manfaat bagi Bu Rini atau ibu-ibu yang lain, antara lain mencegah perdarahan setelah melahirkan, membantu rahim kembali ke bentuk semula. Terus bisa juga untuk alternatif KB nih Bu, untuk mencegah atau menunda kehamilan, jadi kayak KB alami gitu, jadi nggak perlu suntik KB atau yang lain ya selama kita aktif memberikan ASI bagi bayi itu sebagai KB alami. Gitu. Terus yang lainnya apa? Bisa juga untuk menurunkan resiko terjadinya kanker payudara dan ovarium. Terus untuk ibu juga lebih beban kerjanya kita terkurangi karena apa? Kita nggak ribet untuk nyiapkan dan tetek bengek ya. Nggak ribet nyiapin susu formula kayak gitu ya Sus ya? Terus bayi sama ibu ibunya kan merasa lebih dibutuhkan ya, lebih dibutuhkan bayi. Iya, daripada dia ngedot gitu ya Sus ya? Untuk kandungan ASI-nya juga lengkap banget ini Bu, jadi bisa kita bandingkan ya antara ASI sama susu formula. Kalau ASI kandungannya kan ada imunoglobulin A, imunoglobulin M, imunoglobulin G, laktoferin dan lain-lain yang komposisi tersebut nggak ada di susu formula. Rugi kan Bu ya kalau nggak ngasih ASI ya? Meskipun susu formulanya mahal gitu nggak ada Sus? Iya, nggak ada. Gitu ya Sus ya? Misalkan ini ya, imunoglobulin A di ASI itu kandungannya 100 ya, itu di susu formula 0. Nah, nggak mau rugi kan ya? Iya. Banyak banget ini kandungan yang nggak ada di formula, jadi ngapain kasih formula ya? Iya. Wah, ternyata ASI itu lebih sehat, lebih hemat ya berarti ya Sus ya? Iya, betul sekali. Coba bandingkan deh harganya. Susu formula sekarang berapa? Apalagi yang bermerek itu ya. Wah, mahal banget itu. Ini adiknya kayaknya sudah waktunya nenen ya. Iya ini Disusui Sus. aja dulu ya Bu ya. Iya, ini saya mau kasih ASINya nih Sus. Ini saya udah bener belum ya Sus ya pegang sama gendongnya, ini caranya kok dia kayak gak nyaman gitu Sus? Oh iya, ini perut bayinya nempel ya ke dada ibu ya, diposisikan gitu ya. Terus gini, ya. mulutnya itu harus buka lebar, jadi seluruh putingnya itu masuk sampai areola. Areola itu yang lingkaran hitam yang sebelahnya hitam puting ini itu ya? loh Bu.
Iya. Sampai itu ya, biar nanti nggak ini apa perlekatannya biar betul, jadi nggak gampang lepas, terus dia ngenyotnya itu lebih pas gitu loh. Gimana nggak bikin lecet gitu, kenapa itu sus? Itu karena perlekatannya yang kurang betul. Saya gitu. nggak bilang nggak betul ya, kurang betul. Jadi mungkin saat menyusui itu yang dikenyot itu cuman putingnya aja, nggak itu salah sampai ya, Sus, ya? nggak sampai areola itu. Jadi dia gampang lecet, berdarah ya gitulah. Ini posisinya kalau sambil tidur boleh suster, kalau saya nyusuin sambil tidur apa harus duduk aja nih? Oh boleh kok, jadi nggak harus sambil duduk aja, banyak posisi alternatif bisa ibu pakai saat menyusui. Jadi ada yang posisi baring, ada yang posisi duduk dengan kepala ada di sebelah sini, ada yang sebelah sini. Jadi nanti ini kok banyak alternatif untuk posisinya yang ibu bisa pilih senyaman ibu. Terus apa sih kalau misalnya dia rewel nih, berarti kan mungkin nggak bener gitu ya? Itu akibatnya apa sih sus? Kalau dia rewel mungkin kan nggak nempel ya? Kalau misalkan Sakit kadang tuh putingnya. itu bisa aja kan karena perlekatan dia kurang betul ya, jadi bisa menimbulkan sakit atau luka pada puting, jadi sampai berdarah-darah, kadang ada yang gitu. Iya. Sampai membengkak payudaranya karena apa? Mungkin pengosongannya yang kurang, jadi belum kosong betul udah selesai gitu. Pokoknya bengkak ya sus ya? Terus karena produksi ASI-nya yang kurang, bayi kan tidak puas, tidak kenyang, Makanya dia rewel. rewel, tidak mau nyusul lagi. Terus akhirnya apa? Ya berat badannya sukar naik. Oh iya ya. Ini kalau kanan sama kiri itu payudaranya aslinya sama aja apa gimana sih sus? Sama aja, kan produknya sama. Iya. Iya. Jadi ini kalau nyusui ya Bu ya, misalkan dari sebelah kiri dulu ya. Sebelah kiri dulu itu sampai kosong. Jadi jangan setengah-setengah kalau ngasihkan ASI. Sampai kosong karena apa? Kan nyusui itu ada kandungannya nih. Misalkan awal menyusui itu namanya formil. Jadi dia akan kaya akan protein, gula, vitamin, mineral, dan air yang dapat menghilangkan rasa haus bayi. Nah nanti saat akhir-akhir menyusui waktu mau kosong nih, itu hind milk, dia kaya akan lemak dan menghasilkan energi yang dapat mengenyangkan bayi. Jadi harus itu ini lebih, ya. lebih putih itu ya sus Iya, ya, yang akhir-akhir itu. Jadi jangan setengah-setengah ya. Jadi harus sampai kosong biar semuanya dapat ya. Iya. Protein segala macam sampai lemak dapat semua. Iya sus, baru tahu saya sus, ternyata kandungannya sama antara Komplit ya. kanan dan kiri juga Sama. komplit. Nanti misalkan gini, sudah kosong kan yang kiri ya, adiknya masih minta nenek lagi nih, belum kenyang lah ibaratnya ya, Iya. bisa pindah Pindah ke yang satunya yang ya satunya. sus ya. Misalkan sampai setengah, belum sampai kosong yang kanan, adik bayinya udah kenyang gimana? Ya nggak apa-apa, lepasin aja ya. Tapi ini diperah untuk yang sisanya. Oh, Jadi gitu. diperah sampai asinya Kosong kosong, gitu payudara ya, yang kanan payudaranya. kosong, nanti disimpan. Oh begitu. Nanti dia akan produksi lagi. Gitu ya, intinya Iya. sampai kosong gitu ya Sampai sus ya. Bu Rini ini kerja ya? Iya sus, saya kerja. Masih cuti ya Bu ya? Cuti Iya, melahirkan ya. cuti. Nanti rencananya lanjut kerja atau di rumah atau gimana? Ini tinggal 2 bulan sus cuti saya, ya masuk kerja lagi suster. Oh iya, cutinya cuman ini ya, apa 2 Melahirkan, bulan ya? iya, betul. Kalau begitu harus praasi jenengan Bu Rini untuk persediaan adik bayi jika ditinggal kerja. Kalau merah ya usahakan sejak dini lah, jadi jangan nunggu Jangan mepet-mepet gitu ya. nanti sus stok ya. jenengan enggak cukup. Kalau ditinggal kerja kan lama ya, berapa Iya, jam. betul. Jadi Kasihan adiknya stoknya nanti. harus mencukupi.
Bu Rini sudah pernah belajar atau mengetahui cara memerah ASI belum? Belum sus, ini kan anak pertama jadi saya nggak tahu gimana sih caranya merah-asi tuh. Oh gitu ya, jadi gini ya, kalau begitu bentar lagi mungkin kita belajar perah ASI ya. Merah ASI bisa dilakukan dengan dua cara Bu Rini, bisa dengan manual atau pakai tangan ya. Yang kedua bisa pakai pompa ASI. Pompa ASI ada dua macam sih yang saya tahu. Jadi pompa ASI yang apa? Yang biasa, yang manual, sama pompa ASI yang elektrik. Gitu. Nanti ini ya. Jadi sebelum perah ASI kita siapkan dulu alat-alat yang diperlukan nantinya. Antara lain apa? Air mata, mungkin dalam baskom atau tempat ya. Terus kaca steril, pompa ASI, mau manual atau elektrik, monggo. Yeah. Terus yang ini jangan lupa tempat ASI-nya itu bisa bentuk botol kaca, tapi botol kacanya yang tutup karet. Oh, ya. yang karet itu ya. Tutup karet sama kantong ASI yang banyak dijual di pasaran ya. Kantong ASI steril itu. Oh begitu ya. Demikian Ibu, cara memerah ASI-nya sudah paham atau belum? Atau mungkin ada hal-hal yang lain yang mau ditanyakan? Insya Allah udah ngerti sus. Oh iya, itu idealnya atau sebaiknya tuh kalau mau perah ASI itu berapa kali sih sehari sus? Terus saya kan kerja nih ya sus ya. Kalau dari tempat kerja ke rumah gitu, yang perlu disiapin untuk transport ASI-nya gimana suster? Oh itu ya, iya ya. Jadi kalau merah ASI itu tiap
2 sampai 3 jam sekali bisa Bu Rini perah ya. Biar apa? Gitu. Biar produksi ASI-nya tetap lancar. Terus untuk cara ini ya, cara penyimpanan ASI-nya ini yang di botol atau kantong steril tadi, jangan lupa ditulis identitasnya, nama bayinya. Paling penting ini tanggal dan jam memerah ASI. Karena apa? Ini nanti yang habis dari freezer terus yang mau dikonsumsi itu harus urut. Jadi first Yang in, first duluan out. yang mana gitu ya? Jadi yang duluan diperah itu yang duluan dikeluarkan. Oh, gitu. Jadi jangan terbalik ya. Nanti yang udah lama diperah malah nggak digunakan dulu ya. Iya. Nanti ibu bisa naruh ASI-nya, ASI perahnya itu di kulkas atau di cooler bag. Misalkan di tempat kerja ini ya Bu ya. Kan habis merah ASI itu nanti sampai masukkan di cooler bag atau cooler box. Cooler Gitu. bagnya itu udah ada es gelnya sebelumnya yang di bawah ya. Iya. Terus taruhlah ASI yang udah diperah. Habis itu Dirapisi lagi gitu dirapisi kan? lagi sama es Gitu. gel kedua. Jadi minimal punya 2 Bu es gelnya ya. Iya, Jadi bisa suhunya terkontrol gitu loh ya. Itu kalau seperti itu berapa lama sih Sus bertahannya ASI itu? Kalau untuk ASI itu macam-macam ya penyimpanannya. Jadi misalkan ini ada di kulkas. Kulkas itu ada 2 macam juga. Freezer untuk kulkas 1 pintu itu bisa bertahan 2 minggu. Kalau kulkas yang 2 pintu kan yang atas jarang dibuka tuh Bu ya. Iya. Jadi dia lebih lama, kurang dari 6 bulan. Terus misalkan di cooler bag kita di tempat kerja habis merah itu bisa bertahan 24 jam. Jadi aman ya, nyampe rumah aman. Kan 24 jam cukupan. Kalau misalnya saya lupa nggak bawa cooler bag, itu kan di suhu ruangan tuh Sus, itu berapa jam Suster? Kalau itu bertahan sekitar 6 jam Bu Rini. Gitu, berarti masih aman ya selama Aman. 6 jam itu ya. Oh gitu, baik Sus, udah mulai ngerti nih saya sekarang. Tapi nah habis disimpan itu terus kan mau dikasihkan ke bayi itu dibiarin apa dihangatin dulu apa gimana sih? Oh, untuk cara menghangatkan ya. Untuk menghangatkannya itu kan misalkan dari freezer ya Bu ya. Jadi besoknya kita mau kerja. Iya. Malamnya itu ambillah yang dari freezer yang sesuai tanggal yang dibutuhkan ya. Taruh di kulkas bagian bawah. Nanti paginya dia akan sudah dalam posisi cair, jadi bukan posisi sudah beku lagi tidak ya. beku ya Sus ya. Setelah cair Cair itu tadi. kita taruh dalam kantong plastik. Kantong plastik terus kita hangatkan di baskom gitu yang sudah berisi air hangat. Jadi nanti dia akan ikutan hangat ya, dan sesuai sampai dengan suhunya hangat tadi ya. kebutuhan bayinya. Kenapa harus dibungkus dalam plastik? Kenapa nggak langsung ditaruh aja? Iya. Ya Kenapa tuh, biar Sus? ini kan banyak ya mikroorganisme yang kita nggak tahu dari air yang Oh, buat nampung iya, tadi. betul, Nah, betul. plastik itu untuk mencegah dia masuk ini ke botolnya atau ke ini ya. Oh iya Sus. Wah, saya mulai ngerti nih Sus sekarang Sus. Alhamdulillah, udah ngerti banget nih. Oh iya, alhamdulillah lah kalau begitu Bu ini. Apa masih ada yang mau ditanyakan lagi Bu? Nggak apa-apa, ini kan sharing ya. Jadi yang belum paham silakan boleh ditanyakan. Sejauh ini nggak ada sih Suster. Nanti kalau saya mau atau ada yang mau saya tanyakan, saya boleh ya panggil Suster ya. Monggo, dengan senang hati. Kalau begitu saya pamit dulu ya Bu Rini ya. Semangat mengasihi. Selamat istirahat ya Bu ya, jaga kesehatan, jaga kondisi. Ya, terima Ya. kasih banyak ya Suster. Sama-sama.